Bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik dari etnikot.com. Di video kali ini saya ingin memberikan informasi contoh website portal berita online yang cocok untuk teman-teman semua yang suka berbagi informasi ataupun update berita terkini seputar berbagai macam topik, mulai dari topik politik, hukum, kemudian yang lagi tren, teknologi, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi website ini bisa banget teman-teman buat untuk berbagi informasi-informasi seperti tadi, atau sebutannya biasanya website media online. Nah, seperti apa contohnya? Yuk kita simak di video kali ini. Oke, jadi teman-teman bisa simak di layar ini ya. Kita lihat contoh salah satu atau beberapa website portal berita online yang mungkin bisa jadi referensi teman-teman. Yang pertama itu website namanya Kabar Fresh. Nah, ini linknya sudah saya taruh di deskripsi sama di kolom komentar ya, di pin di situ bisa diklik. Ini adalah salah satu contoh website portal berita online lokal ya, dari Cirebon. Jadi ini adalah salah satu klien Etnikot Agensi yang bikin website portal berita di kami, kemudian sudah online dan sampai sekarang masih terus dikembangkan untuk informasi-informasi update-nya. Nah, untuk website portal berita biasanya berfungsi untuk memberikan informasi-informasi ya. Banyak kategori informasinya tergantung dari topik apa yang mau dibahas. Kalau di Kabar Fresh sendiri di sini ada kategori nasional, pendidikan, ekonomi, bisnis, politik, wisata, teknologi, olahraga, sampai ke ragam gitu ya. Nah, bisa juga ditambahkan informasi untuk lokal, misalkan Cirebon kayak gini nih. Ini lokasi di Cirebon, kemudian Indramayu, Subang, Majalengka, Kuningan, dan seterusnya gitu ya. Nah, di website berita biasanya juga terdapat sebuah kayak banner-banner iklan. Contohnya kayak gini, ada banner iklan gede, atau biasanya ada di sebelah kiri sama kanan melayang. Di sini juga biasanya ada nih. Nanti tergantung websitenya lah ya. Tapi tampilannya kurang lebih seperti ini kalau website portal berita ya. Nah, di dalamnya itu biasanya nggak terlalu banyak menu-menu terpisah, karena ketika kita masuk ke website portal berita, isinya langsung ya berita-berita. Jadi di sini sudah ada berita-berita yang sudah dipublish, berita terbaru, terus berita nasional, kayak gini-gini deh. Ini contoh website portal berita. Nah, mungkin nanti untuk tambahan-tambahannya biasanya ada menu-menu ya, kategori kayak gini, terus ada halaman-halaman utama biasanya, kayak halaman indeks contohnya kayak gini. Terus juga di sini ada halaman profile seputar website portal beritanya. Terus ada juga halaman redaksi kalau misalkan timnya lengkap. Di sini untuk tim redaksi, kemudian iklan dan kerjasama juga biasanya ada sih keterangannya. Jadi kayak menerima pemasangan iklan atau kerjasama dalam bentuk hal lainnya gitu ya. Jadi biasanya diterangkan di halaman terpisah. Kayak gini contohnya. Terus ada juga halaman disclaimer. Terus ada juga halaman kode etik kayak gini. Terus pedoman media siber. Ini halaman-halaman inti di website portal berita ya. Ada privacy policy kayak gini. Dan ada halaman kontak biasanya. Nah, jadi halaman kontak untuk menghubungi pemilik website portal berita ini gitu ya. Nah, jadi biasanya kalau website portal berita itu ya halaman-halaman utamanya yang tadi itu ada profil, redaksi, iklan kerjasama, disclaimer, kode etik, dan seterusnya. Itu adalah halaman-halaman intinya. Kemudian lebih ke menu-menu berita atau topik yang dibahas itu apa. Nanti biasanya akan terpasang di bagian menu atas kayak gini, menu navigasi atas kayak gini. Nah, kita bisa lihat misalkan menu nasional gitu ya, menu nasional. Jadi di sini isinya berita-berita nasional semua. Kita ambil salah satu contoh, misalkan, nah ini nih, apa ya, makna bulan Safar dan amalan di hari Rebo Wekasan untuk tolak bala gitu ya. Jadi di sini ada gambar, kemudian isi beritanya kayak gini. Nah, begitupun yang lainnya sama ya, isinya berita. Jadi lebih sederhana kalau website portal berita, ada menu sama halaman-halaman inti. Atau kita bisa lihat untuk website lain, misalkan di sini ada seputar dunia Kalteng. Nah, ini adalah websitenya. Sama juga ya. Jadi website portal berita rata-rata seperti ini, menu, kemudian isi-isi beritanya, dan juga halaman-halaman intinya kayak gini nih, indeks, profil, kerjasama, dan kontak kami. Terus ada juga misalkan kayak apa ya, Dai Info Utara misalkan. Kayak gini contohnya. Nah, ini juga salah satu klien Etnikot Agensi dengan tampilan yang berbeda ya.
ada menu, logo, kemudian ya halaman inti, redaksi, indeks ya. Kayak gini. Ini sudah ada iklannya nih kalau yang ini. Ada di sini ada banner iklan seperti ini ya. Sama kalau diklik ya berarti informasi seputar beritanya gitu. Nah, kayak gini nih. Ya. Kemudian ada juga website apalagi ya? Saya agak lupa juga nih. Ada juga website contohnya kayak info-1.com ya. Contohnya kayak gini. Ini adalah tampilan yang berbeda lagi. Cuman secara kebutuhan itu biasanya pasti harus ada menu-menu seputar topiknya, kemudian baru untuk menu-menu atau halaman-halaman seputar websitenya yang tadi saya jelaskan itu ya, kayak gini nih. Nah, sama. Misalkan klik yang ini adalah informasi beritanya. Contoh kayak gini, Bakti Kominfo pasang internet berbasis satelit di Muko gitu ya. Bla 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 isi informasi beritanya. Nah, jadi intinya untuk contoh dari website portal berita itu seperti ini. Ada halaman-halaman menu navigasi inti dan juga halaman-halaman seputar websitenya. Nah, kalau kita lihat media-media besar, misalkan kayak Detik gitu ya, detik.com misalkan seperti ini juga sama teman-teman. Jadi yang membedakan itu biasanya dari tampilannya aja, tapi secara fungsi dan juga isi itu hampir sama semua. Ada menu-menu seputar topik beritanya, kemudian di sini ada menu halamannya. Cuman kalau Detik kan udah gede gitu ya medianya itu. Jadi biasanya menu-menunya sudah makin kompleks, sudah lengkap. Kayak kategori beritanya udah banyak, terus daerah, udah ada layanan juga, ada networknya juga gitu. Tapi secara basic untuk website portal berita sama lah ya, kurang lebih gitu. Yang membedakan hanya tampilannya aja. Begitu misalkan yang lain, misalkan kumparan gitu ya. Kumparan juga sama teman-teman. Ada menu-menu seputar topik beritanya, kemudian ada menu-menu utamanya kayak gini nih, informasi kerjasama, peringkat penulis dan seterusnya. Jadi untuk website portal berita, misalkan untuk level daerah atau lokal, bisa menggunakan tampilan-tampilan seperti ini untuk tahap awalnya. Nanti kalau kedepannya bisa berkembang dan bertumbuh terus, secara otomatis akan lebih kompleks halaman-halamannya, informasinya seperti yang kita lihat di website media online besar, contohnya kayak detik.com, kumparan, dan lain sebagainya gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu adalah salah satu contoh website portal berita online. Nah, kalau teman-teman pengen bikin website portal berita online, Ethnicode Agency juga memberikan layanan jasa pembuatan website berita. Untuk caranya teman-teman bisa akses link yang di deskripsi atau di kolom komentar, tinggal diklik aja. Atau bisa masuk ke website ethnicode.com teman-teman, ethnicode.com seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pilih di bagian service, kemudian di bagian jasa website, dan juga di bagian jasa website portal berita. Tinggal diklik aja, nanti di halaman ini kami sudah memberikan keterangan lengkap seputar penawaran pembuatan website beritanya. Dari atas teman-teman bisa baca ya. Nah, ini juga ada beberapa logo-logo klien Ethnicode Agency yang sudah menggunakan layanan jasa website ini. Ada banyak lah ya, ada banyak, ini cuma beberapa aja. Jadi kalau misalkan ditaruh di sini mungkin banyak. Tapi di sini ada beberapa portfolio yang bisa teman-teman lihat gitu ya. Ada Kabar Fresh tadi, terus Manoraya, Era Berita, Sinar Kalteng, Cetak Fakta, dan lain sebagainya gitu ya. Silakan teman-teman bisa baca dari atas sampai ke bawah. Nanti di bagian bawah itu baru ada penawaran harganya. Jadi ada 3 paket standar, paket bisnis, dan juga paket premium. Nah, teman-teman bisa pilih aja, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, dengan budget teman-teman, kemudian pilih paketnya. Tinggal diklik aja tombolnya, paket standar, paket bisnis, dan juga paket premium. Nanti setelah diklik akan langsung otomatis terhubung ke WhatsApp admin Ethnicode Agency. Nanti setelah itu baru bisa diskusi, konsultasi, dan juga mulai proses pembuatan websitenya sampai online dan siap pakai. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah informasi tentang contoh website portal berita, dan kalau teman-teman bingung bikinnya gimana, bisa menggunakan layanan dari Ethnicode Agency. Terima kasih teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Nanti saya akan lanjut carikan contoh-contoh website lainnya yang mungkin dibutuhkan sama teman-teman.